Tapi S2 panjenengan adalah kader-kader kita yang terbaik. Amin. Panjenengan adalah tokoh-tokoh aswaja sunnah wal jamaah yang harus ada seperti ini, harus ada. Kita khawatir loh Mas. Berangkatnya itu hanya dari kekhawatiran. Kenapa sih anak-anak yang suka ngaji kalau sampai ke Jogja kok harus pakai kapal cingkrang gitu. Ya ini sekarang ada tanggung jawab ada di pundak-pundak panjenengan mestinya. Karena seperti yang dimaturkan beberapa teman-teman, memang kita harus mengajarkan aswaja harus dengan kemasan yang baru agar lebih menarik. Alhamdulillah selama 2 hari atau 3 hari ini kita sedang mempelajari. Semoga apa sih kita pelajari nanti bisa lebih bermanfaat, lebih berkah dalam BPBinga dari teman. Bisa sampai detik kali ini kita masih duduk di sini, masih silaturahmi. Semoga silaturahmi kita masih tetap ada kelanjutan dan nilai yang kiamat. Amin. Sing dibutuhkan silaturahmi. Cuman kadang-kadang silaturahim yang kita butuhkan itu tidak hanya sebatas silaturahim, tapi silatul afkar. Ketemu kecocokan pola pikir ini yang dibutuhkan. Nah, ini silaturahim itu kadang-kadang yang mimpi-mimpianan kan. Tapi kan selamat gak kabar ya aku ya podo-podo. Itu silaturahim. Tapi kalau silatul afkar mesti harus ada program dan panjenengan saat ini nanti bisa tukar-tukar nomor HP dan apa kelanjutan jenengan RTL dan apa tadi sudah dijelaskan. Ini harus segera dilanjutkan dan nanti dilanjutkan. Kita bareng-bareng jaga Nahdlatul Ulama. Kita bareng-bareng mulai berkait Hasyim Asy'ari, itu aja. Mulai berkait Hasyim. Kisah kadang barokah itu tidak langsung turun pada panjenengan kepada saya, tidak. Banyak orang yang ketmah, aku sekarang masak pol-polnya kok saya tinggal yang ini wae uripku. Jadi itu barokah itu bilang, barokah. Ini aku sih kok ini wae ini. Barokah itu belum tentu turun pada orang yang khidmat, tapi bisa jadi turun pada yang anak cucunya. Kan dia ini bahagia ya, kehidupan susah itu untuk masya Allah, itu yang ngomong kata. Sembah ini biasa ini masyarakat di orang itu bersahaja nih kawain. Yang saya ini putul-putul ini masya Allah kayak mana kabeh. Nah ini berarti hikmahnya bapaknya turun, barokahnya turun pada cucu. Ini yang kita cari. Rano awal sih kepengen anakku biar ulang mikir ya anak. Nah sing normal mesti mikir di caranya anakku lebih mulia kan kita. Nah ini caranya kita barokah. Boleh berkah dengan hikmah. Maka pun mobil macam-macam kegiatan ini kita sarang-sarang dengan mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged berkah bangsa pikantuk ridho lan rahmatipun Gusti Allah. Kanthi hikmah kula panjenengan sedaya hikmahipun ingkang ageng kagungan sedayanipun paringan pinaringan lancar perjuangan hikmah panjenengan lancar sedayanipun Al-Fatihah. Sangat bernilai positif untuk membina sebuah kerukunan. Nek ora tau yasinan, ora tau gelem kumpul-kumpul, biasanya mboten tau rukun. Enek rebutan mohon seperti yang tadi. Itu karena ora tau diyasini, akhirnya kan main rebutan. Nah, ini karena ada yasinan, ada kerukunan, akhirnya terbinalah sebuah kedamaian. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang rukun. Itu satu keutamaan yang di dunia. Terus yang kedua, konon yang namanya yasinan adalah suatu ritual yang bisa menjadikan perut kenyang dengan tanpa adanya upaya untuk mengenyangkan diri. Apa itu Pak? Gak paham. Menjadikan perut kenyang dengan tanpa mengenyangkan diri, dengan tanpa upaya untuk mengenyangkan diri. Masih sulit. Masih Pak. Ini rakyat makan tapi makan. Nah, ini anak-anak. Karena salah satu keutamaan atau fadilah surat Yasin itu pernah Bapak lakukan. Pondok pesantren, Bapak dulu juga pernah mondok loh anak-anak kayak gini. Di mana Pak? Bapak pernah mondok itu rahasia.
Bapak pernah Saya mau mondok. ikut Bapak pondok lagi. Jangan. Ini sebentar, Bapak jelaskan dulu. Nanti kalau mau ikut gampang, kita ke kafe aja. Siap Pak, oke Pak. Ini kita jelaskan dulu Bapak itu ini sedikit cerita tentang fadilah yasinan supaya jenengan semua lebih yakin. Bapak waktu itu 3 hari 3 malam itu tidak makan, tapi cuma minum terus ngemil. Kemudian Bapak tidak ada upaya untuk menjadikan diri kenyang. Biasanya kan untuk menjadikan diri kenyang kan harus masak, tak susu beras, natri beras. Waktu itu Bapak tidak. Bapak dapat undangan untuk membaca surat Yasin di kampung. Bapak tidak perlu masak, Bapak tidak perlu beras. Itu kan salah satu upaya untuk menjadikan perut kenyang kan? Bapak tidak perlu melakukan itu karena setelah selesai Bapak membaca Yasin, alhamdulillah dari tuan rumah mengeluarkan nasi untuk dimakan. Nah, itu adalah fadilah yang kedua, bisa menjadikan perut kenyang meskipun dengan tanpa upaya mengenyangkan perut. Satu fadilah tadi itu apa? Untuk membina kerukunan. Yang kedua, mengenyangkan dengan tanpa upaya untuk menjadikan kenyang. Ya bisa dikatakan membunuh tanpa menyentuh lah. Yang ketiga, yasinan sendiri itu bisa menjadikan akal atau pikiran kita cerdas. Percaya atau tidak? Harus percaya. Jika tidak percaya, maka bisa dibaca bahwa kalian semua kurang begitu getol, kurang begitu kuat dalam pembacaan surat Yasin. Karena begini, di dalam bacaan-bacaan di surat Yasin itu terdapat banyak sekali pergerakan-pergerakan lisan, pergerakan-pergerakan lidah yang akan memacu, yang akan menjadikan syaraf-syaraf otak belakang itu bergerak. Itu akan menjadikan sesuatu yang bisa mengaktifkan sel-sel syaraf otak belakang ini untuk hidup kembali, kemasukan oksigen yang akhirnya bisa menjadikan daya konsentrasi kita itu menjadi lebih baik lagi. Adanya daya konsentrasi yang lebih baik itu akan melantarkan kita menjadi orang yang cerdas. Dan pokoknya 3 ini, percaya tidak percaya, saya minta kalian semua tidak usah meragukan. Karena kalau diragukan, Bapak juga bingung mau bikin alasan yang bagaimana, Bapak tidak bisa. Pokoknya 3 ini ya, keutamaan di dunia yang didapatkan dengan adanya kita membaca surat Yasin yang dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan secara bermasyarakat. Lanjut untuk kegiatan. Nah, ini percaya atau tidak percaya, ini anak saya. Tidak percaya. Oke. Ini adalah suatu foto yang menggambarkan bahwa karena banyaknya fadilah atau keutamaan di dalam membaca surat Yasin, maka seyogianya dikenalkan kepada anak sejak usia sedini mungkin. Ini anak saya umur 1 tahun. Sampun tak kei pelajaran balago. 1 tahun ya. Bayangkan. Ini mengenalkan kepada anak tentang fadilah dan pentingnya pembacaan surat Yasin. Kita mengenalkan sejak usia masih dini agar apa? Pada akhirnya nanti ketika dia sudah dewasa, dia sudah terbiasa dan sudah bisa merasakan dunianya dalam urusan pembacaan surat Yasin. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari foto ini? Nggak ada. Ya? Ada. Namanya siapa? Ibunya mana, Pak? Bapaknya ibunya mana? Nah, nanti itu bisa lewat Jabri saja. Lanjut. Nah, kata mutiara ini penting untuk memotivasi kita. Kebaikan yang kita lakukan tak akan pernah sia-sia. Tepuk tangan dong. Ia akan mencari jalan sendiri. Bapak punya suatu dongeng. Biasanya kan anak-anak kan suka, ya bener mas, gajinya sudah bener kan, Bapak mau dongeng. Waktu masih lama kan? Masih. Ngapunten mas Wadi ya. Kebaikan yang kita lakukan tak akan pernah sia-sia. Ia akan mencari jalannya sendiri.
7 menit siap dan cepat. Ini Winnie Biti Ngomong apa? Squid ini adalah suatu keluarga. Mereka adalah orang dan juga kurcaci-kurcaci yang memiliki segala keterbatasan. Tapi karena mereka itu rutin, mereka itu giat untuk melakukan kebaikan. Suatu ketika musibah yang datang kepada, yang harusnya itu datang kepada Winnie dan Biti menjadi hilang atau disingkirkan. Itu karena adanya kebaikan yang dilakukan oleh Winnie dan juga Biti. Ini kok bocah TPA kenal kok? Ini kok yang tegekin. Lanjut Pak. Ketika Winnie Biti masuk ke dalam, Itu Winnie itu laki-laki apa perempuan, Pak? itu kelaminnya tidak jelas. Pokoknya Winnie Biti itu aja. Pergi ke hutan untuk tujuan mencari jamur. Nah, sebelum mereka berangkat ke hutan, Winnie dan juga Biti itu memberikan sebuah bekal kepada orang, kepada kurcaci lain yang tidak mampu atau tidak makan selama beberapa hari. Yang memberikan bekal yang masuk ke hutan. Dan Yakin, Pak? ini ada pohon yang jatuh yang harusnya itu menimpa Winnie dan Biti karena sebuah kebaikan, itu mendapatkan suara dari langit bahwa pohon yang jatuh itu akan disingkirkan supaya tidak mengenai Winnie dan Biti. Maka dari itu marilah kita senantiasa berbuat kebaikan. Apapun kebaikan yang kita perbuat pasti akan membawa keselamatan pada akhirnya nanti. Harus kita yakini, harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Kemudian karena waktunya sudah hampir habis, semoga Tuhan senantiasa mempertemukan kita dengan kebaikan. Amin. Saya kira sekian. Besok pelajaran yang setelahnya astronomi ya. Astronomi. Ini nanti pelajaran tentang marketing. Ini nanti Pak Ustadz yang berikutnya setelah Bapak akan memberikan kajian tentang marketing. Biasanya ya, itu kami mohon anak-anak siap mengerahkan segala pikiran. Terus dipaksa lah harap anak-anak ini dipaksa demi kerja kosong. Nih mungkin itu dari saya, banyak sesuatu yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.